Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah kasus mengenai hukum cyber yang berjudul Polri ungkap sindikat penipuan OTP yang bobol lebih 3.000 rekening bank dan akun Grab, kerugian lebih 100 miliar. Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipid Siber, Mabes Polri menangkap sindikat pembobol akun nasabah bank melalui OTP atau disebut dengan one time password dan penipuan akun aplikasi Grab. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argoyuwono, mengungkapkan Ditipid Siber Bareskrim Polri bekerjasama dengan Polda Sumatera Selatan dan Polres OKI mengungkapkan sindikat pelaku mengambil alih akun rekening atau OTP. Pengungkapan kasus ini dimulai dengan adanya laporan yang masuk ke Mabes Polri pada bulan Juni 2020, di mana ada laporan dari perbankan dan masyarakat. Argo mengatakan laporan yang masuk dari beberapa bank dengan kerugian mencapai 100 miliar rupiah yang sudah masuk tahap 1 ke kejaksaan untuk disidang. Sedangkan kerugian masyarakat yang berhasil diidentifikasi pihak kepolisian sebesar 21 miliar rupiah. Setelah teridentifikasi, polisi menangkap 10 orang pada pukul 4 pagi di 3 lokasi yaitu Luwung Gajah, Tulung Selapan, dan Palembang. Dalam proses penyelidikan, terungkap jika para pelaku sudah aktif melakukan tindakan ini sejak tahun 2017 dan telah mengambil alih sekitar 3.070 rekening. Para pelaku melakukan beroperasi dari sebuah gubuk di hutan dekat kampung Tulung Selapan. Menurut Argo, para pelaku beroperasi layaknya sebuah kelompok kejahatan dengan manajemen dan pengembangan tugas yang tertata rapi. Ada yang berperan sebagai kapten, ada juga yang bertugas menyiapkan rekening penampungan, mempersiapkan perangkat IT-nya, mengirim rekening korban ke rekening penampungan, dan ada juga yang bertugas mengambil uang dari rekening penampungan. Selain itu, dalam setiap melakukan kejahatan, kaptennya akan mendapatkan sebesar 40% dari hasil yang mereka dapat, dan peran lain mendapatkan keuntungan sebesar 60% dan dibagi secara merata. Modusnya, para pelaku akan berpura-pura menjadi pegawai bank. Mereka akan menelpon nasabah bank untuk meminta password dan OTP karena ada perbaikan data identitas, sistem, dan sebagainya. Secara tidak sadar, korban akan memberikan kepada para pelaku. Setelah diberikan semuanya, akun bisa dibobol dan uangnya diambil. Nah, mereka mengiming-imingi orang-orang agar membuka rekening dan rekening itu yang mereka gunakan. Kemudian Argo juga mengatakan bahwa barang bukti yang diamankan berupa laptop, ponsel, 7 kartu ATM, 3 buku tabungan, dan uang yang sudah ditarik sebesar 8 miliar yang kemudian dibelikan mobil dan rumah mewah. Selain mengambil alih rekening bank, 5 pelaku yang ditangkap juga terlibat dalam penipuan akun aplikasi Grab dengan total kerugian mencapai 2 miliar. Sayangnya, untuk kasus ini tidak dirincikan kejadiannya. Cybertrade.id masih berupaya mendapatkan penjelasan terkait hal ini. Akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku dikenai UU ITE pasal 30 ayat 1 Jo 46 ayat 1 dan pasal 32 Jo pasal 48 dan pasal 363 KUHP dengan ancaman 6-10 tahun. Nah, kemudian berkaca dari kasus itu, Argo memperingatkan kepada masyarakat bahwa OTP hanya diberikan dari perbankan ke nasabah bersangkutan melalui SMS, email, atau telepon. Pihak bank dan penyedia lainnya tidak pernah bertanya apa password akun dan OTP pengguna. Itu sebabnya Argo mewanti-wanti agar jangan pernah memberikan OTP kepada siapapun, termasuk bila mereka mengaku dari pihak bank atau penyedia aplikasi online. Dasar hukum dan konsekuensinya yang disebut yang pertama yaitu Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1 junto pasal 46 ayat 1. Pasal 30 ayat 1 itu berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan garis miring atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun
dan garis miring atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Yang kedua itu Undang-Undang ITE pasal 32 junto pasal 48. Pasal 32 berbunyi ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ayat 2 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan, mentransfer informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ayat 3 berbunyi, terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 48 itu berbunyi, ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 8 tahun dan garis miring atau denda paling banyak yaitu 2 miliar rupiah. Ayat 2 berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan garis miring atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 3 berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garis miring atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian dasar hukum yang dilanggar dalam kasus ini adalah KUHP pasal 363. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, 2, 1. Pencurian ternak, 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu. Jika ada pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian analisis kami adalah, menurut kami ini adalah contoh penyalahgunaan teknologi. Karena kemudahan untuk mengakses teknologi, orang-orang lebih mudah untuk melakukan tindakan kriminal dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Kegiatan ini sangat merugikan orang-orang karena menghilangkan harta korbannya untuk kepentingan pribadi. Sudah sewajarnya ini mereka dipenjara dengan waktu yang lama setimpal dengan kerugian yang dihasilkan. Sekian presentasi kami, terima kasih.